untuk Oh, bercerita sempat. mengenai Ya. program S2 Pengadaan Barang dan Jasa. Ini program studi bergelar mungkin yang pertama yang mengkhususkan tentang eh, subjek pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang merupakan program kerjasama antara Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan Universitas Diponegoro. Alhamdulillah sudah berjalan saat ini satu batch ya untuk program studi S2 pengadaan ini, dan pada kesempatan hari ini akan diberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai program S2 pengadaan ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita berharap dengan sesi hari ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai program ini yang saya yakin merupakan program yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh insan pengadaan barang dan jasa Indonesia. Karena selama ini program pengembangan kompetensi pengadaan barang dan jasa lebih banyak melalui program peningkatan keterampilan, ya, skill, melalui pelatihan maupun sertifikasi profesi. Nah, program S2 pengadaan IAP bersama Universitas Diponegoro ini akan melengkapi program yang lebih mengedepankan aspek keilmuan dan kajian akademis, sehingga bayangannya nanti semuanya ini merupakan sebuah program pengembangan kompetensi pengadaan barang dan jasa yang lengkap gitu ya di Terus, Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari diskusi pada pagi hari ini nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan uh, pemahaman sama penjelasan yang lengkap dari sumber aslinya, sumber pertamanya yang merancang program ini, dan gunakan kesempatan ini mungkin untuk berinteraksi, bertanya jawab, sehingga lebih memantapkan Bapak Ibu sekalian manakala memang ada rencana untuk mengikuti program S2, program studi pengadaan barang dan jasa ini. Di sisi lain, saya juga berterima kasih nih Prof. Arfan dan Pak Heri yang sudah berkenan untuk menjelaskan, berbagi ilmu kepada eh, komunitas IAPI ya, ada anggota, ada juga yang non anggota di sini, sehingga bisa terus meningkatkan awareness terhadap program yang sebenarnya diperlukan oleh banyak orang di Indonesia ini. Hanya mungkin uh, uh, informasinya belum lengkap. Jadi kemarin waktu bulan lalu acara di Surabaya, kita juga sudah membuat forum tanya jawab langsung dengan Prof. Arfan juga. Nah, ini adalah melengkapi, kita ada forum daring, sehingga harapannya ke depan program ini bisa diikuti oleh lebih banyak insan pengadaan di Indonesia. Eh, Mohon izin kalau mungkin saya tidak mengikuti sampai akhir nih, Prof. Arfan dan Pak Heri, Pak Willem. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dan kualitas dari acara pada hari ini. Dan untuk itu, saya dengan resmi menyatakan bahwa kegiatan webinar program studi S2 Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Diponegoro ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Semoga sukses buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Seni Sumarsono atas pembukaan acara pada pagi hari ini.
Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan dan berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Kepada Mas Fauzi, silakan untuk dibantu pengarahan sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih Mbak Diani. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini ada dua slide ya. Mungkin bisa dibantu dulu untuk on-cam yang slide pertama itu ya. Ini yang pertama dulu. Senyum satu, dua, tiga. Untuk slide yang kedua, satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas arahannya. Tanpa berlama-lama lagi, acara hari ini akan saya serahkan langsung kepada moderator kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Heri Suliantoro. Waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Sony yang sudah hadir di sini, Pak Willem, dan juga para pengurus BPP IAPI. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan ya mengenai program pendidikan ini. Jadi sebelum nanti saya minta Pak Arfan Bahtiar, Prof. Arfan untuk menjelaskan program secara detail. Ya, kita harapkan kegiatan pagi ini tadi yang seperti sampaikan Pak Sony bisa memberikan pemahaman dan juga paling tidak mengenal begitu ya mengenai program S2 kita ini. Eh, jadi untuk mengantar diskusi kita, nanti Pak Arfan akan lebih banyak memberikan secara detail. Jadi paling tidak nanti kita bisa tahu sebenarnya tujuan dari pendirian program ini ya. Sebenarnya ini sudah cukup lama sejak zamannya Pak Agus Raharjo ya di LKPP pada awal-awal ini sudah digagas dan prosesnya berjalan terus dan sampai saat ini kita akhirnya bisa dari eh, kurikulum pendidikan nanti kita bisa diskusikan bagaimana nanti juga eh, metode pendidikannya begitu ya. Kemudian juga mungkin Pak Arfan bisa juga menyampaikan mengenai nanti materi yang diajarkan begitu ya. Karena pendidikan ini memang kerjasama dengan IAPI ini bentuknya adalah eh, program super spesialis. Jadi betul-betul ini meskipun berada di bawah Departemen Teknik Industri, di bawah program studi S2 Teknik dan Manajemen Industri, tetapi konten kurikulumnya memang didesain khusus untuk eh, eh, Bapak Ibu yang ingin mendalami pengadaan. Jadi 80% itu adalah materi-materi mengenai pengadaan. Dan nanti kita akan diskusikan lebih jauh substansinya. Nah, untuk kali ini saya akan mempersilahkan Prof. Arfan Bahtiar untuk bisa menyampaikan paparannya. Kira-kira berapa menit ini, Prof. Arfan? 15 menit sampai 20 menit ya. Iya. Nah, nanti bisa dilanjutkan, kita lebih banyak ke diskusi dan pendalamannya. Kita berharap ini menjadi apa namanya mendorong ya keinginan kita untuk mengenal lebih jauh mengenai program ini. Silakan Prof. Arfan Bahtiar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Dery.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini di kegiatan webinar Kupas Tuntas S2 Pengadaan di Universitas Diponegoro. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Arwan Bahtiar. Saya Kaprodi S2 Teknik dan Manajemen Industri. Saya senang sekali berada di kesempatan ini untuk sharing, untuk menjelaskan lebih detail ya, tentang apa itu S2 pendidikan di Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti dengan serius ya. Kemudian jangan lupa nanti pada akhirnya kalau sudah serius untuk sekolah, Bapak Ibu bisa melakukan proses registrasi. Baik, di awal kami sudah memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi yang hadir awal sudah melihat bagaimana profil Departemen Teknik Industri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian ya, sekiranya berminat ya, kalau lihat profilnya tentu sangat menarik ya, Universitas Diponegoro yang berada di kampus Tembalang. Baik, saya izin share untuk materinya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Baik, jadi S2 pengadaan atau manajemen pengadaan itu berada di bawah program studi Magister Teknik dan Manajemen Industri. Jadi ini adalah salah satu konsentrasi ya, dari 6 konsentrasi yang ada. Salah satunya adalah manajemen pengadaan. Nah, program studi S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri berada di Departemen Teknik Industri. Tadi sudah kita putarkan ya video departemen profilnya secara keseluruhan. Kemudian kami juga berada di bawah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Baik. Jadi teknik industri Undip sekarang sudah masuk ke usia yang ke berapa? 7 atau 8 tahun ya, dari tahun 2007 ya. 7 tahun ya persisnya ya. Masuk ke 8 tahun. Jadi kami alhamdulillah sudah terakreditasi unggul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya dengan isu akreditasi di tempat kami. Ya. Jadi akreditasi unggul itu menjadi jaminan ya bahwa proses pendidikan yang ada di tempat kami ya memiliki standar yang tinggi ya dari sisi pengajarnya ya, atau dosen-dosennya, kemudian dari sisi fasilitas ya, kemudian dari sisi metode pembelajaran dan lain-lain. Baik. Nah, di dalam mengikuti proses perkuliahan nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail ya, nanti kalau ada hal yang belum jelas ya. Ada beberapa mungkin item yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan matrikulasi, kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana struktur mata kuliah di S2 Manajemen Pengadaan, kemudian bidang minatnya, kemudian bagaimana teknis perkuliahannya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi bahan diskusi cukup detail ya. Ingin tahu ini kuliahnya online apa offline ini kira ya. Ini kalau offline agak susah ya, nanti kita diskusikan. Ya, nanti akan saya jelaskan konsepnya. Ya. Kemudian nanti kalau sekiranya ada pertanyaan, silakan di akhir bisa bertanya. Baik. Ada matrikulasi yang ini tentu akan wajib bagi Bapak Ibu yang tidak
S1-nya bukan berasal dari teknik industri. Gitu. Jadi ini sebenarnya upaya kami untuk menyamakan apa ya background pendidikannya lah. Jadi paling tidak Bapak Ibu mengerti teknik industri itu apa kira-kira ya. Ya. Nah, nanti akan dilaksanakan untuk matrikulasi secara online ya Bapak Ibu ya, secara online. Jadi paling tidak oh teknik industri itu begini. Ya. Ini sokon dia podo Ini karena dapat mata kuliah ya untuk matrikulasi. Kemudian apa bidang minat yang ada di S2 pengadaan ini? Ya. Jadi ada SCM dan procurement, ya. SCM dan logistik mungkin persisnya ya. Kemudian uh, ada economic design and safety, kemudian ada quality and manufacturing system, kemudian manajemen rekayasa dan bisnis. Kemudian yang khusus kita kemas ya, untuk Bapak Ibu sekalian dari anggota IAP atau praktisi pengadaan, ya, itu adalah bidang minat manajemen pengadaan. Jadi bagaimanapun juga disiplin teknik industri tidak lepas dari materi tentang supply chain. Nah, supply chain tidak lepas dari logistik. Nah, logistik tidak lepas dari procurement. Nah, procurement tentu ada isu bagaimana mengelola pengadaan. Nah, manajemen pengadaan akan menjadi bidang minat yang akan diambil Bapak Ibu sekalian ketika mengambil S2 di tempat kami. Baik. Nah, bagaimana struktur mata kuliahnya? Jadi kami sudah mengadopsi kurikulum baru sesuai dengan Permen Dikti Menteri Pendidikan ya terkait dengan kurikulum ya Permen nomor 53 kalau tidak salah ya. Jadi kita sudah melakukan workshop, kemudian diskusi ya bagaimana kurikulum yang baru itu akan diterapkan dan dilaksanakan dimulai tahun 2024 ini. Nah, ada 4 semester yang akan Bapak Ibu ikuti ya, ketika mengambil S2 di tempat kami, S2 konsentrasi manajemen pengadaan. Jadi Bapak Ibu di semester pertama akan mengambil 7 mata kuliah ya. Yang pertama adalah falsafah, teknik dan manajemen industri. Kemudian juga ada mata kuliah supplier management and development. Kemudian ada procurement and supply chain management. Kemudian ada strategi sourcing. Kemudian ada analisis data, metodologi riset, dan seminar teknik industri. Jadi di semester 1 ada 7 mata kuliah. 3 di antaranya itu adalah mata kuliah yang basic, ya, menurut dasar, tools ya terkait dengan disiplin teknik industri. Seperti falsafah, teknik dan manajemen industri, kemudian analisis data, ya, tentu ada seminar, teknik dan manajemen industri. Untuk mata kuliah seminar nanti akan diisi oleh 6 dosen. Bapak Ibu akan mendengarkan bagaimana disiplin teknik industri, ya, kemudian bidang minat yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen di tempat kami, tentu bidang minat penelitian, dan juga isu-isu terbaru ya, terkait mungkin untuk konsentrasi manajemen pengadaan. Baik, untuk semester 2, Bapak Ibu akan mengambil 5 mata kuliah di mana Bapak Ibu sudah mulai fokus ke topik bidang manajemen pengadaan. Ada 4 mata kuliah ya. Yang pertama adalah 2 mata kuliah wajib dan 2 mata kuliah pilihan minat. Dan 1 yang kelima adalah mata kuliah seminar proposal penelitian. Kalau ini sebenarnya bukan kuliah ya, tapi lebih kepada Bapak Ibu menyampaikan usulan rencana penelitiannya. Ya. Jadi itu diambil di semester 2. Jadi praktis sebenarnya Bapak Ibu hanya mengikuti perkuliahan 2 semester. Ya. Kemudian di semester 3 ini sudah mulai ke riset yang dimulai tadi di akhir semester pertama, semester kedua ya, melalui seminar proposal penelitian. Nanti Bapak Ibu akan menyampaikan hasil
penelitiannya seperti apa melalui seminar hasil, kemudian juga publikasi paper. Ya. Kemudian tentu laporan penelitian akan disiapkan. Kemudian di semester 4, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa sidang tesis. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan tepat waktu. Nah, kita akan mengawal betul ya, sesuai dengan pesan dari Bapak Dekan yang waktu itu menandatangani PKS ya, antara Fakultas Teknik dengan IAPI, ya, bahwa manajemen pengadaan ini harus dikawal Pak Arfan ya, agar bisa lulus tepat waktu. Ya. Walaupun Bapak Ibu bekerja, tetapi tetap meluangkan waktu ya untuk mengerjakan tesisnya. Karena biasanya ini kalau sudah tidak ada kuliah ini suka lupa ya bahwa masih ada beban yaitu menyiapkan laporan tesis. Baik. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan minat yang Bapak Ibu bisa ambil. Ini mata kuliahnya ada contract management, ya, supplier quality management, ya, strategic cost and category management, ya, sustainable procurement, procurement negotiation, ya, global procurement, ya, e-procurement system, ya, procurement and supply chain organization, kemudian ada project procurement and risk management, kemudian procurement performance measurement. Ya. Jadi ini mata kuliah pilihan minat yang Bapak Ibu bisa ambil ya di konsentrasi manajemen pengadaan. Jadi nanti tentu akan berdiskusi ya di kelas ya, siap apa namanya mahasiswa akan mengambil mata kuliah apa ya untuk mata kuliah pilihan minat ini. Baik. Nah, bagaimana teknis perkuliahan? Ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu ini ya oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, matrikulasi itu akan dilaksanakan secara online ya bagi yang background-nya bukan teknik industri, tentu ini diperlukan ya sebagai mekanisme penyamahan persepsi ya tentang disiplin ilmu teknik industri. Kemudian juga ada mata kuliah perkuliahan yang dilaksanakan melalui sistem blok dan itu dilaksanakan secara offline selama 1 minggu ya. Jadi per semester Bapak Ibu nanti akan hadir di Semarang ya selama 1 minggu. Ya, tentu akan mengambil, kalau yang bekerja akan mengambil jatah cutinya ya, kira-kira 5 hari lah ya, 5 hari 6 hari ya, selama 1 minggu secara offline, jadi hadir di Semarang. Paling tidak Bapak Ibu akan tahu kok kampus Undip seperti ini, fasilitasnya ini ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi dia tahu tempatnya, kita minta Bapak itu hadir online ya secara apa namanya di kelasnya multi blok. Jadi nanti setiap hari kuliah 3-4 kali selama 1 minggu, jadi efektif ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian sisanya perkuliahan dilaksanakan secara online. Jadi kalau ada 14 tatap muka, mungkin kalau 1 minggu ini bisa ya 3 lah ya, 3 pertemuan ya per mata kuliah. Ya. Jadi sisanya ada 11 pertemuan dilaksanakan secara online. Ya. Nah, nanti ada platform sendiri ya untuk perkuliahannya secara online. Kita menggunakan MS Teams ya, bukan Zoom ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu akan punya akun MS Teams ya untuk bisa mengikuti perkuliahan secara online di Undip. Baik. Nah, siapa dosen-dosennya yang ada di tempat kami? Kami sudah memiliki 4 guru besar, ya, ada Profesor Dr. Aris Susanti, ya, kemudian Profesor Dr. Heru Prastawa, ya, Profesor Dr. Dehati, dan saya sendiri. Kemudian juga tentu kita punya dosen-dosen yang berpengalaman di bidang pengadaan, salah satunya Dr. Heri Suliantoro, ya, yang jam terbangnya ya sudah lama ya menekuni atau memberikan
pelatihan-pelatihan, ya, webinar terkait dengan procurement. Jadi ada 17 di tempat kami dosen yang sudah bergelar S3 ya, yang punya kompetensi untuk bisa menyampaikan atau mengajar di S2 pengadaan. Nah, siapa yang boleh mendaftar? Pak, saya ini dari jurusan D4 ini, D4 bidang, misalkan bidang apa? Bidang kesehatan. Ya. Kira-kira boleh atau enggak? Kan, seperti itu ya. Nah, di kami ya, baik D4 maupun atau vokasi maupun dari S1 akademik, bisa mendaftar di S2 pengadaan. Ya. Tapi tentu akan melalui tadi proses matrikulasi. Ya. Ya, jadi itu fungsinya matrikulasi tadi. Karena jurusannya kan macam-macam ini. Jadi kita perlu samakan dulu basic knowledge tentang disiplin teknik industri. Ya. Baik dari jurusan engineering, ya, silakan ya, dari jurusan matematika, manajemen, ya, teknologi industri pertanian dan lain-lain ya. Atau mungkin kalau di jurusan-jurusan kan banyak sekali ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya dulu ya, Pak, untuk lebih pastinya saya dari jurusan ini boleh enggak ya. Jadi silakan. Baik, kemudian apa syarat pendaftarannya? Ini keliru ya, jadi D4 bisa Bapak Ibu sekalian ya, harus diupdate ya, D4 bisa, silakan ya. Jadi lulusan dari sarjana S1 ya, ini D4 boleh, vokasi boleh ya. Kemudian nanti yang vokasi ada mekanisme matrikulasi sama dengan S1 yang non teknik industri. Juga ada syarat tubel ya, IPK ya. Kemudian ada menyiapkan daftar riwayat hidup ya. Nah, ini penting ya portofolio Bapak Ibu sekalian ya di bidang pengadaan ya. Jadi itu menjadi Bapak Ibu sudah uh, memang anggota IAP, kemudian terlibat dalam proses pengadaan ya. Jadi portofolionya sudah cukup artinya memiliki pengetahuan tentang pengadaan ya. Kemudian rekomendasi akademik ya dari pembimbing S1 atau atasan langsung lah ya yang memiliki kualifikasi minimum S2. Kemudian kopi jasa ya dari S1 atau D4 ya. Kemudian tentu ada transkrip nilai ya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi ya. Surat izin dari instansi Bapak Ibu sekalian ini penting ya agar Bapak Ibu nyaman ya kalau ada izin dari tempat bekerjanya. Kemudian tentu ada, ya contoh lah Bapak Ibu mau mengerjakan apa tuh tesisnya, ya Anda usah. Tapi ini Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir ya. Harus harus detail dan enggak ya. Pokoknya Bapak Ibu idenya apa lagi. Misalkan idenya tentang sistem informasi di pengadaan ya. Silakan yang sederhana saja dituliskan. Ya. Kemudian tentu ada tubal kalau ada ya. Kemudian ada surat kesehatan sakit, surat sehat dari rumah sakit. Ya. Kemudian juga ada jaminan pembiayaan. Ini penting ya. Apakah biaya sendiri atau dari instansi. Nah, tentu ada foto. Nanti bisa dicek ya di mana di websitenya. Ya. Ini saya perbaiki dulu sebentar ya. Baik. Kemudian, nah kemana Bapak Ibu harus bisa mendaftar ya untuk program ini ya. Bapak Ibu bisa mengakses website ya PMB undip.ac.id ya. Nah, ini sudah masuk ke gelombang 2 sampai tanggal 7 Juni, jadi sampai minggu depan. Ya, saya pikir masih punya waktu yang cukup ya untuk menyiapkan segala dokumennya. Ya. Jangan ragu-ragu ya, ini kesempatannya sangat terbatas ya. Tentu kita akan mendesain kelasnya, kelas besar, bukan 100 orang. Kalau S2 biasanya ya 20-30 orang maksimum ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke saya, ya, atau nanti ke Mas Isroki, staf teknik di tempat kami, ya.
sekiranya ada informasi-informasi yang belum jelas. Nah, jadi kita punya beberapa kelas ya. Nah, kelas pengadaan itu masuk dalam kelas kerjasama. Jadi memang kita desain kurikulumnya khusus, model pembelajarannya jadi khusus juga sesuai dengan uh, kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagi yang bekerja ya itu kalau offline terus itu tidak memungkinkan. Nah, kita coba cari solusinya ya yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira flyernya nanti akan kita share detailnya ya tentang flyer ini. Kemudian bagaimana dengan biaya studinya? Nah, ya, biaya studi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu. Biaya studinya berapa tuh Pak Arfan? Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan membayar biaya tes itu 750.000 rupiah ya. Nah, untuk registrasi. Nah, kemudian nanti ada biaya SPP ya. Kemudian itu 10 juta ya. Eh, Kemudian ada sumbangan pengembangan institusi Undip ya 5 juta satu kali saja kalau SPP per semester. Kemudian ada biaya peningkatan kapasitas mahasiswa. Nah, ini adalah biaya yang disepakati kami dengan IAPI ya, Bapak Ibu sekalian ya, uh, yang disepakati dengan IAPI ya. Nah, ini besarannya kira-kira seperti ini ya, uh, besarannya. Nah, nanti ini dibayar di semester 2 dan semester 3 ya, semester 2 dan semester 3. Nah, kemudian ada matrikulasi. Nah, matrikulasi ini bagi yang background-nya bukan teknik industri ya. Jadi ini memang uh, mungkin tidak semua akan terkena beban biaya matrikulasi. Nah, kira-kira seperti ini biayanya. Nah, silakan ya, nanti akan kita share ya flyernya. Baik, kemudian, oke, baik, saya pikir cukup itu Pak Eri. Materi yang bisa saya sampaikan. Nanti sekiranya ada diskusi atau hal-hal yang belum jelas, kita bisa diskusikan di kesempatan yang berbahagia. Terima kasih, Pak Eri. Baik, Bapak Ibu, tadi paparan dari Prof. Afan Bahtiar mengenai program pendidikan S2 Manajemen Pengadaan di Teknik Industri. Sesi selanjutnya tentunya langsung saja kita bisa memperdalam tadi ya yang apa sudah disampaikan. Ini sudah ada beberapa chat yang masuk, tapi kalau ada yang bertanya secara langsung, saya persilahkan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan via oral. Boleh saya, Prof? Silakan Pak William. Oh iya Pak Willem, silakan. Monggo Pak Willem. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Selamat pagi. kerja kerasnya Bapak-Bapak dari Undip sehingga bisa terwujud cita-cita kita bersama ini. Terima kasih. Saya ingin, ya bukan pertanyaan lah ya, tapi satu masukan gitu. Apakah program ini juga bisa mengadopsi yang sistem RPL, Pak? Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Karena saya lihat waktu saya berkunjung ke Undip, memang sudah ada beberapa fakultas yang melaksanakan itu, RPL. Jadi menilai, menghargai yang sudah berpengalaman, jadi diberi fasilitas atau kemudahan untuk ada kortingnya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar dari Pak Heri sudah ada program jarak jauh. Ini saya kira penting sekali, katanya sekitar 80% itu kemungkinan di luar Semarang. Jadi tolong diberikan kesempatan juga untuk yang jauh ini.
Kalau tadi Pak Prof. Arfan sudah sampaikan, offline-nya itu ada beberapa kali, dan nanti kita bisa bahas bersama. Dan yang ketiga mungkin tidak begitu penting, tapi saya ingin bertanya, saya nggak pernah dengar tadi penjelasan mengenai batas umur. Apakah ada batasan umur untuk program ini? Terima kasih Pak Arfan, Pak Heri. Selamat pagi semua. Iya, terima kasih Pak Willem. Ini langsung saja ya, sambil menunggu yang lain. Ini yang saya luruskan dulu, yang pertanyaan kedua Pak, program jauh itu ininya, sistem pembelajarannya ya. Yang dengan tadi Prof. Afan menyampaikan daring itu ya, nanti biasanya di blok di awal, kemudian seterusnya adalah eh, menggunakan online, daring. Tapi monggo nanti Pak Afan bisa membuka ruang yang lain ya, silakan. Jika ada rencana misalkan begitu ya. Eh, ini ke sana gitu ya, tidak di Semarang. Baik, ada 3 pertanyaan Pak Rafran, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak William. Kita ketemu lagi Pak William ya. Kemarin kita diskusi-diskusi seru ya di juri ya, paper kegiatan IAPI ya di Surabaya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari Pak William. Yang pertama terkait dengan RPL ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya, jarak jauh gitu ya, perkuliahan. Kemudian yang ketiga tentang umur ini ya, batas waktu umur ini, apakah ada batasnya gitu ya. Baik, yang pertama ya, tentu sepanjang sepengetahuan saya Pak William ya, tapi nanti kalau ada informasi-informasi terbaru, nanti saya senang sekali tolong disampaikan. Jadi kalau yang RPL di tempat kami ada, tapi di program profesi ya, profesi insinyur itu ada Pak William ya. Nah, apakah kemudian RPL itu bisa diterapkan di program pendidikan akademik ya, akademik? Nah, ini tentu saya tentu akan mengikuti regulasi yang ada ya. Nanti juga saya tanyakan info terbaru ke WD1 di tempat kami ya. Apakah memungkinkan ya model RPL itu diterapkan di pendidikan akademik ya, ada seperti itu. Jadi misalkan oh ini sudah punya pengalaman ini mata kuliah ini sudah perlu diambil. Tapi kalau saya kok melihatnya eh, apa namanya ya, tujuan dari kegiatan pendidikan itu kan Bapak Ibu hadir ya, mengikuti kuliah kan akan lebih banyak ya knowledge yang mungkin bisa diperoleh ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kemudian ternyata pengalamannya banyak, kemudian terus nggak ada kuliah, langsung penelitian saja, kok kelihatannya kurang kurang seru juga gitu Pak Heri ya. Jadi kan tentu ada ada tentu ada manfaat yang bisa kita peroleh ya, dari diskusi melalui kegiatan perkuliahan ya, melalui pembahasan kasus-kasus. Hai, Sa. Ya, gitu. Tapi akan saya pelajari lebih detail Pak William ya, Baik, Pak. Baik. dan terbaru bagaimana regulasi yang ada ya. Eh, Kemudian yang Mungkin batas begini umur, Pak Arfan, saya bisa menyela sebentar Pak Arfan. silakan Pak Heri. Kalau jalur kita yang S2 itu yang by riset itu bisa diterapkan nggak ya? Ya bisa saja Pak Heri. Pak Heri di S2 by riset pengadaan ya. Mm-mm. Bisa saja ya. Jadi S2 riset ya, jalur pengadaan. Jadi tidak ada kuliah langsung riset Pak William. Nah, Iya, Pak. seperti itu ya. Tetapi kewajiban by riset lebih berat Pak Heri. Jangan lupa Pak Heri terkait dengan tuntutan publikasi. Ya Ya, kan? ya. Nah, jadi ada plus minusnya lah. Iya, iya. Jadi Pak Wilm kira itu ada program by riset yang reguler itu ya, itu ada program by riset. Jadi SKS-nya sama. Nah mungkin nanti bisa saja jadi pertimbangan ya Pak Arfan ya. bisa saja ya pilihan ya, tapi tentu akan diberikan kewajiban-kewajibannya apa Pak Heri? Kalau Pak Heri riset gitu loh Pak Heri. Ya kan? Kan Mm-mm. kewajibannya berbeda yang by course. Gitu kan?
Kemudian Ya, terkait umur gitu Pak Heri ya. ya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada Pak William ya. Kan banyak itu kita mendengar ya, di usia 70 tahun lulus S3, lulus S2 gitu. Kalau belajar itu kan sepanjang hayat gitu Pak William ya. Baik, Jadi tidak saja itu eh, banyak ya yang di usia senja ya masih punya semangat untuk belajar ya untuk mendalami knowledge baru kira-kira seperti itu. Itu baik. Pak William ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang lain masih ada yang, terima kasih Pak Willem, yang ingin menanyakan secara langsung? Ya, baik. Saya Pak, Ya, saya juga mau bertanya. iya Baik. Silakan Pak. dengan Dedi Pak. Oh Pak Dedi. Ya, Pak Ya, Dedi ya. dulu, Pak Dedi dulu Pak Sulaiman. ya. Selamat Siap. pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih pemaparannya. Ini informasi cukup menarik Pak. Kebetulan saya karyawan untuk bagian procurement ya Pak ya. Udah menjalani profesi procurement udah cukup lama dan saya memang banyak mencari institusi yang bisa menyediakan eh, pendidikan ini. Saya akhirnya kualifikasinya melalui kayak pelatihan-pelatihan itu, sertifikasi-sertifikasi. Eh, Cukup menarik dengan adanya eh, program ini. Seperti ini pertama ya Pak ya di Indonesia ya. Betul Pak Dedi. Pertama ya. Apakah nanti kompetensi ini bisa dijadikan parameter bagi kualifikasi di dunia kerja, itu diimbangi dengan sertifikasi yang diakui oleh BNSP, itu mungkin mohon perlu dibantu ya. Saya dengar kan akan mendapat SPI ya, Ya, sertifikat pendamping sertifikasi. ijazah kalau nggak salah ya, dengan Ya, mengikuti program ini. iya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya sempat mencari-cari, waktu itu saya sempat cari ke luar ya Pak ya, lembaga yang menyediakan pendidikan procurement dan supply chain, sehingga nemu lembaga namanya CIPS ya Pak ya, Chartered Institute Supply Chain. Apakah program kurikulumnya ini merujuk ke sana sebagai barometernya atau seperti apa? Atau dikombin dengan culture metode pengadaan di Indonesia ya, karena agak sedikit unik. Gitu sih Pak. Yang ketiga, terima kasih kalau tidak ada batasan umur Pak, karena saya bukan usia muda lagi. Ya, Cukup menarik ini Pak. Itu sih Pak poin-poinnya Pak. Mungkin baik. Pak Arfan silahkan langsung dijawab Pak. Ya, jadi memang kalau dari sisi kurikulum, Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini desain khusus ya. Jadi hasil diskusi sekian lama ya, antara tim Undip dengan teman-teman di API ya, bagaimana kurikulumnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, ya ini memang orang bilang ini kalau ini ya spesial lah, maka istilahnya super spesialis ya Pak Heri ya. Jadi Ya, ya. spesialis. Ya. Kemudian tadi satu lagi apa Pak Heri di awal sama Pak Heri terkait Apa Pak Dedi tadi? Maaf saya mengenai tadi. lulusan program ini, Oh, kayak ya. kompetensinya, supaya apakah bisa dijadikan parameter oh untuk ya ya ya. kualifikasi di dunia kerja, misalkan level manajerial itu eh, bisa dijadikan kualifikasi memenuhi syarat dengan pendidikan ini, misalkan seperti itu. Kalau di S2 itu eh, standar kompetensi SKI ya, itu di level 8 Pak ya, di level 8 ya. Jadi memang eh, apa ya, yang kita bukan yang tertinggi S3 ya, tapi di level 8 ya, bawahnya lah. Kemudian kita juga ada pengembangan kapasitas dari peserta ini ya melalui tadi ya program sertifikasi ya, yang bekerjasama dengan IAPI ya. Jadi ada sertifikasi nanti yang diberikan atau diorganize oleh IAPI ya.
Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang tentu berkaitan dengan keterampilan akademik, ya. Misalkan tentang menulis, ya, menyusun paper, ya, mencari literatur, itu pelatihan-pelatihan itu akan kita berikan melalui skema biaya pengembangan kapasitas, ya, dari peserta. Ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Kemudian eh, kalau terkait umur tadi sudah disampaikan ya Pak Deddy, saya pikir Pak Deddy masih kelihatan masih muda ini loh, ya. Iya, Pak. Masih balita ya Pak Deddy ya, Bapak Masih 50 balita, Pak. ya, Mendekati balita sih. Mendekati balita. masih balita. Iya. Itu Pak Deddy. Oke, Ya. Pak. Terima kasih Pak Arfan dan Pak Heri. Iya, Kita saya tambahkan sedikit Pak Dedi yang terkait penyusunan kurikulum itu prosesnya kemarin kita memang berbasis kebutuhan dari stakeholder ya Pak ya. Jadi kami melibatkan IAPI untuk mendesainnya pada waktu itu. Kemudian kami juga punya beberapa dosen yang memang punya expertise di supply chain management, sehingga kita juga berdiskusi gitu ya dengan perkembangan keilmuan supply chain management. Nah, di dalamnya di situ ada secara khusus mengenai bidang procurement. Nah, disitulah kita coba apa combine dengan kebutuhan dari stakeholder. Kira-kira begitu Pak Dedi ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Mungkin bisa disampaikan Pak Heri yang Prof. Aris yang tim perumus undang-undang itu Pak Heri mungkin tahu persis. Oh iya, ada beberapa dosen, Prof. Aris, dan saya juga pada waktu itu terlibat di dalam penyusunan RUU pengadaan publik ya Pak ya. Jadi itu juga, nah sebenarnya kalau di Undip itu kan kami juga punya banyak apa namanya terlibat di dalam pengadaan-pengadaan publik. Jadi sebenarnya konsentrasinya juga bisa masuk nanti terkait dengan pengadaan publik maupun di sektor privat. Memang agak berbeda ininya ya, pendekatannya nanti. Nah itulah nanti silahkan dari sisi peserta nanti mau fokus kemana gitu ya, apakah di pengadaan publik atau di pengadaan sektor privat. Ya itu Pak Dedi, gambaran secara umum. Nanti Baik, kalau terima perlu kasih Pak diskusi Heri. lebih lanjut, nanti kita bisa Oke. di forum yang lain. Ada Pak Sulaiman Pak Erik mau bertanya tuh Pak Erik. Oh iya, silakan Pak Sulaiman. Ya, baik. Ya, baik ya. Perkenalkan, nama saya Soleman Ulo dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Oh, Ya, jauh ya Pak. Silakan Pak ya Sulaiman. jauh. Ya, jadi apa namanya? Saya mau bertanya. Pertama, apa namanya terkait dengan eh, saya di Manokwari di bagian apa namanya barang jasa, pengadaan barang jasa. Tetapi basic pendidikan saya S1 itu kan apa namanya sosial politik. Jadi Hmm. begitu saya dengar informasi ini dari rekan-rekan di kantor, saya mau karena rasa tertarik. Jadi apakah eh, kita yang apa namanya background pendidikannya beda, apakah kita bisa apa namanya ada peluang untuk kita untuk lanjut di situ di Undip. Kemudian yang pertanyaan kedua, eh, kita yang di jauh kira-kira solusinya seperti apa? Langkah-langkah apa yang mungkin supaya menjadi apa namanya motivasi untuk kita? Ya, karena Papua jauh, tapi kira-kira solusinya seperti apa untuk kita? Ya, mungkin ada kelas online kah atau gimana? Ya, sekian dan terima kasih. Ya, nah ini harus ada solusi nih Pak Arwan. Gitu ya, Ya, teman-teman kita yang ada di Papua begitu ya. Ya, Bagaimana supaya bisa lebih fleksibel. Kira-kira ya. mungkin Pak Arwan punya tipsnya. Silakan Pak Arwan. Masih Pak Heri, Pak Sulaiman. Kemarin di gelombang pertama saya ingat apa ada yang daftar juga di Pak Sulaiman. Apa Pak Sulaiman bukan ya? Dari Manokwari atau Jayapura saya lupa itu. Daftar S2 pengadaan, saya lupa namanya. Apa Pak Sulaiman bukan ya? Bukan Pak Sulaiman ya? Oh bukan ya, bukan. Mungkin ya, saya baru pertama kali, kalau ada Pak kemarin di gelombang pertama dari Papua juga yang daftar ya sudah ikut tes wawancara dengan saya juga
Ya. Saya sampaikan, Pak, ya, Pak, ini kelasnya online, ya, tapi ada 1 minggu Bapak akan diminta kita hadir di Semarang, ya, sekalian lihat kampusnya gitu lah ya, secara offline. Jadi nanti setelah itu Bapak bisa pulang untuk bekerja sambil berkuliah secara online. Kuliahnya biasanya sore, Pak, sore dan malam, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi 1 semester nanti seminggu ada di Semarang, Pak. Saya pikir ngambil jatah cuti 14 hari kan masih bisa ya, Pak Sulaiman ya? Siap, bisa bisa. Bisa. Kira-kira untuk kayak offline itu dalam 1 bulan itu berapa kali pertemuan? Enggak, 1 minggu saja, Pak. 1 minggu di full blok, Pak. Oh, itu per semester. Per semester 1 minggu saja, Pak. Tapi Baik, itu baik, ya. semester Baik, awal siap. saja ya Pak Arfan. Semester awal, ya. Baik. Oke. Jadi Bapak nanti akan hadir di Semarang, blok ya, Pak, 1 minggu, jadi nggak bolak-balik. Kalau dari Papua kan bolak-balik mahal Pak nanti tiketnya, Pak, ya. Baik, 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 Ya. baik. Jadi kira-kira seperti itu solusinya, Pak Sulaiman, ya. Kemudian Ya, kalau terima kasih. Bapak tadi disampaikan dari visit, ya saya pikir bisa ya Pak Edi. Ya, tapi Bisa nanti diambilnya di topik-topik yang lebih ke arah sosial, Pak. ya, Kan gitu ya, bukan yang di teknis apa ininya, engineeringnya, tapi di topik-topik sosial, hukum, sosial, begitu ya, aspek-aspek itu yang nanti disinggung, perilaku dan seterusnya. ya, bisa. Gitu Pak Sulaiman ya. Semangat Pak Sulaiman, kita tunggu Pak Baik, Sulaiman. siap, siap. Terima Sampai kasih lagi. tanggal 7 ini, tanggal 7. Ya. Siap, siap. Baik, itu ada Pak Nur Aliuddin. Silahkan dari Kalimantan Barat. Ya, terima kasih Pak Heri. Izin bertanya Pak Arfan. Jadi memang terkait dengan S2 pengadaan ini kita mengapresiasi juga ya eh, adanya S2 pengadaan ya. Memang dari tahun lalu itu sudah intens saya ikuti begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di tahun lalu ternyata terjawabkan pada tahun sekarang gitu terkait dengan mekanisme on off ya. Misalnya seminggu masuk selebihnya daring begitu ya. Kalau tahun lalu kan nggak full, kalau nggak salah saya kemarin saya coba bertanya. Kan ini juga kami di Kalimantan Barat kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua DPD IAPI di Kalimantan Barat. Kita juga masih mensosialisasikan terkait S2 pengadaan ini, Pak Arfan. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan eh, di kami di sini ya, di apa yang ingin kuliah S2 pengadaan ini. Pertama adalah disiplin ilmu gitu kan. Ini kan di bawah Fakultas Teknik begitu ya. Betul. Nah, tentunya masih pemahaman kawan-kawan itu bahwa ilmunya keteknisan lah gitu ya. Karena berarti kalau kita lihat dari mata makulnya juga, mata kuliahnya itu sifatnya lebih ke industri begitu ataupun teknik industri dan juga manajemen industri seperti itu. Nah, mungkin tadi juga sudah terjawabkan bahwa masih bisa kita ambil mata kuliah pilihan-pilihan ya memang sesuai dengan background keilmuan masing-masing ataupun konsentrasi ilmu masing-masing gitu. Terus yang paling mendasar adalah yang ingin saya tanyakan ini kan rata-rata yang ingin mengambil khusus di Kalimantan Barat ini kami juga sudah mendata begitu ya yang berminat terkait S2 pengadaan ini. Pertama adalah seperti apa mekanisme pendaftaran begitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga dalam grup DPD, DPP begitu ya, DPP IAPI. Apakah mekanismenya itu kan kalau saya lihat ada apa namanya itu ya matrikulasi begitu. Apakah matrikulasi juga nanti harus online atau seperti apa begitu ya. Dan juga mata kuliah kan beda beda sekali rasanya kalau kuliah daring dengan kuliah tatap muka begitu. Apakah nanti mekanisme seperti UAS atau UTS itu sifatnya penugasan saja atau memang harus tatap muka gitu ya atau nanti diberikan soal mengerjakan di lokasi masing-masing seperti itu. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan dari rekan-rekan yang memang berminat untuk mengambil S2 pengadaan. Termasuk saya sendiri juga kemarin sempat berminat begitu. Cuma karena terkendala dengan masih aktif di pemerintahan, dia agak sulit untuk bisa menyesuaikan mekanisme perkuliahannya karena kemarin itu tatap muka.
Nah, terus selanjutnya terkait pembiayaan juga gitu. Pembiayaan juga dipertanyakan oleh waktu kami mensosialisasikan ini di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi ini kan yang banyak berminat kalau di kami ini yang bukan fresh graduate Pak Arfan, Pak Airi. Jadi memang yang sudah memiliki tugas fungsinya di apa di maksudnya sudah bekerja lah begitu ya. Dan banyak sekali di pemerintahan begitu yang linear dengan tugas-tugas mereka di lapangan. Misalnya dia pelaku pengadaan di pemerintahan dan juga pelaku pengadaan di BUMN, BUMD begitu ya. Nah, ini juga yang menjadi kendala mereka. Seperti apa mekanismenya? Apakah nanti modelnya kelas eksekutif gitu ya, atau kelas apa ya? Kalau di kami itu di sini itu ada kelas kalau di Magister Hukum gitu ya. Saya pernah pernah kuliah itu dia Sabtu Minggu gitu ya. Ada mekanismenya daring dan di luar jaringan juga tatap muka begitu. Ini juga disampaikan dalam forum Zoom ini begitu sehingga saya juga bisa nanti menyampaikan pada event DPD IAPI ya yang insya Allah juga akan kita laksanakan di bulan depan gitu ya. Jadi kita akan adakan debat pengadaan mengundang seluruh kabupaten kota gitu Pak. Jadi mungkin sekalian juga akan kita sosialisasikan terkait dengan S2 pengadaan. Terima kasih Pak Arfan, Pak Erik. Baik, silakan Pak Arfan. Ini ada beberapa pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Eri. Ini kebanyakan mungkin pertanyaan terkait dengan perkuliahan ya, Pak Nur Aliudin ya. Terima kasih sudah hadir. Mungkin juga menyampaikan eh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya terkait hal-hal teknis ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya tegaskan sekali lagi ya. Jadi untuk kegiatan kuliah matrikulasi bagi yang nanti akan wajib mengikuti matrikulasi dilaksanakan full online. Ya Bapak Ibu sekalian ya, full online dan itu dilaksanakan eh, apa namanya biasanya sore Pak ya setelah jam kerja selesai lah gitu ya, seperti itu ya. Ya kita tidak Bapak Ibu nggak terganggu ya. Kemarin di gelombang pertama pertama itu kesepakatannya mulai jam 3 ya, jam 3 atau jam 4 ya. Nah, karena ada 4 mata kuliah ya nanti diatur ya biar bisa selesai ya. Kalau melihat waktunya sebenarnya mungkin hanya cukup untuk 2-3 mata kuliah selesai. Sehingga satu mata kuliah berikutnya dilaksanakan sambil jalan ya, seperti itu ya, untuk matrikulasi. Itu ya. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan mata kuliah wajibnya di semester 1 dan 2. Jadi saya sampaikan nanti Bapak Ibu akan hadir secara offline 1 minggu saja di semester awal ya untuk 1 semester ya. Jadi Bapak Ibu akan hadir kira-kira 5-6 hari ya kalau mau sama perjalanannya ya mungkin seminggu lah gitu ya mau perjalanannya. Jadi di Semarang ya, nanti akan mengikuti kuliah offline ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil cuti ya, mengambil cuti jatah cuti masing-masing ya. Setelah izin dengan atasan tentu ya, untuk mengikuti kuliah secara offline. Nah itu kira-kira kalau dibagi dengan 6-7 mata kuliah itu hanya sekitar 3 kali tatap muka per mata kuliah ya. Karena mulainya dari pagi sampai sore gitu Pak Nurudin, pagi sampai sore ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke tempat kerja masing-masing, nanti akan mengikuti kuliahnya secara online ya. Itu. Itu di semester 1. Semester 2 juga sama, nanti akan hadir lagi cuma 1 minggu saja di Semarang. Ya. Dan kemudian setelah itu pulang kembali ke kota masing-masing ya, tempat instansi masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pembiayaan, tadi sudah saya sampaikan ya ada biaya yang menjadi ketentuan di Undip, ya. Kemudian ada biaya yang sepakatan dengan IAPI. Nah, nanti itu pembayaran mekanismenya akan dibayarkan ke IAPI. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tentu karena ini kerjasama dengan IAPI kan tentu IAPI juga perlu punya kepentingan untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu sekalian ya melalui sertifikasi dan kira-kira seperti itu. Kami juga berkepentingan untuk memberi bekal-bekal tambahan ya kemampuan akademik ya, misalkan melakukan
literatur review atau menulis paper dan lain-lain. Karena kan akademik ini basis kira-kira seperti itu. Itu ada mungkin yang belum tercover dari apa yang saya sampaikan, Pak Nur. Bagaimana Pak Nur Aliudin? Baik Pak, sementara sudah terjawabkan ya, nanti juga saya akan sampaikan. Ini terus lagi isi dari mata kuliah Pak ya, juga mungkin kan di dalam pengadaan itu tidak hanya sifatnya pada saat implementasi ya, pada saat pelaksanaan ya, yang sifatnya teknis ataupun yang sifatnya umum begitu ya, dalam memahami segala aturan regulasi. Tapi ada juga yang berhubungan dengan hukum begitu ya, hukum pengadaan gitu ya. Nah ini juga mungkin masukan dan saran gitu supaya eh, apa kompleks dalam hasil yang didapat oleh apa, mahasiswa S2-nya nanti gitu. Jadi bukan hanya sifatnya teknis saja karena banyak sekali permasalahan-permasalahan. Karena kalau sudah mendapatkan predikat S2 pengadaan ini otomatis ya ahli pengadaan dia ahli pengadaan mau dari segi apa praktisi di lapangan ataupun dalam segi akademisinya. Nah, di sini saya melihat dari apa mata kuliah yang tersampaikan mungkin belum terumuskan juga yang terkait dengan misalnya hukum kontrak begitu ya ataupun permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya berhubungan dengan dampak dari proses pengadaan itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Arfan. Ya, baik. Masih Pak Nur, saya pikir masukan baik ya Pak Eri ya. Kalau Ya, di list mata kuliah pilihannya belum ada pilihan ya. itu memang belum ada Pak Eri. Ya, Nanti ya. diunjulkan aja misalkan mata Itu kuliah. mata kuliah pilihan minat Pak, nanti bisa kita desain ya, kita Ya, nanti tawarkan. bisa Gitu. ngambil dari dosen Fakultas Hukum Pak Eri. Ya, kami ada juga Iya, dosen Fakultas Hukum yang mendalami mengenai kontrak-kontrak pengadaan, Pak. iya Pak. Mungkin di dalam brosur itu juga bisa disampaikan pilihan-pilihan makulnya gitu, yang Ya, ya, hubungannya dengan Hukum eh, ya. hukum gitu Pak. ya, ya. Baik. Sebelum ke Bu Dwi, ini saya ke chat dulu ya, yang sudah masuk. Saya coba bacakan. Ini kalau ada yang belum ter, terjawab. Ini ada, apakah S2 pengadaan ada kelas jarak jauh yang ingin kuliah tapi dari luar daerah? Nah, tadi sudah terjawab ya. Jadi kita ada sistem blok di depan, kemudian 1 minggu, kemudian seterusnya adalah online. Jadi memungkinkan eh, jarak jauh ya, kuliah jarak jauh. Kemudian yang kedua, program S2 pengadaan ini sangat menarik, namun khusus jabatan fungsional PBJ yang bertugas di KL. Karena bagi JF atau jabatan fungsional PPBJ yang bertugas di pemerintah daerah, jika memahami pengadaan barang jasa dengan baik, maka ancaman mutasi sangatlah besar. Oh, ini pendapat ya. Ya, ini pendapat dari Pak Suyadi ini. Ya, enggak nanti bisa ditanyakan Pak, apa yang menjadi kesulitannya ya. Kemudian Pak Suleman ini tadi sudah dijawab ya Pak Suleman. Kemudian dari ini Kobota, Pak Kobota, ya, Kalimantan Tengah. S1 basic bukan dari teknik sipil Pak. Ya, tadi Pak Arfan sudah menjelaskan ya, kalau S1 dari berbagai jurusan bisa gitu ya, bahkan yang dari ilmu-ilmu non teknik sepanjang nanti mengikuti matrikulasi ya. Jadi kalau berminat silahkan, yang non teknik juga bisa. Kemudian dari Pak Muhammad Ngasri, basic ilmu hukum boleh ikut, apa harus ikut matrikulasi? Ya tadi sudah terjawab juga, termasuk pertanyaan dari Pak Nur Aliyudin tadi ya, sepanjang nanti ikut matrikulasi. Matrikulasinya sekedar ini bukan mengenai kelulusan atau tidak ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk matrikulasi tadi Pak Arfan sudah menjelaskan ini hanya untuk pemadanan gitulah kira-kira ya, supaya punya basic knowledge yang sama. Jadi bukan bukan lalu menentukan kelulusan ya. Dari Pak Hasari, tadi saya lihat sistem kuliah ada offline dan online. Ini berarti bisa kuliah jarak jauh. Ya, sudah terjawab ya. Yang online-nya itu nanti kuliahnya sore, Bapak Ibu ya. Jadi mulai tadi jam 4
sampai dengan jam 9:30 malam, nah, waktu Indonesia Barat ini. Nah, nanti tapi itu sekali lagi jadwal kalau kemudian bisa disepakati, bisa lebih fleksibel dengan dosen pengampu ya. Tapi jadwalnya tersusun seperti itu. Pak Safrudin minta materinya di-share. Baik, Pak, nanti kita akan share. Kemudian Pak Fadlil, mohon info apakah program S2 ada izin dari Dikti yang dilaksanakan pembelajaran jauh-jauh, jarak jauh. Ini Pak mungkin bisa menjelaskan. Karena syarat dari Badan Pegawaian untuk izin tugas belajar jarak jauh harus ada izin dari PD Dikti untuk PJJ-nya, Pak. Terima kasih. Silakan. Ini Pak Arfan bisa dijawab dulu, Pak Arfan, Ya, mengenai baik, Pak. izin pembelajaran jarak jauh. Silakan. Jadi, kami di Undip eh, kalau di regulasi itu memang memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kuliah, ada yang daring, ada yang luring. Ya, jadi sebenarnya ini bukan pembelajaran jarak jauh dalam pengertian murni semuanya online, Pak ya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kalau yang jarak jauh yang murni seperti online memang ada izin dari itu. Tapi kita kan bukan model seperti itu, Pak ya. Jadi tetap ada offline-nya ya, yang modelnya blok. Nah, jadi KPK tidak ada masalah ya dengan itu karena konsepnya bukan pembelajaran jarak jauh dalam pengertian yang full online terus gitu. Konsepnya bukan seperti itu. Ya. Kalau seperti itu memang betul itu harus ada izin dari Dikti ya. Itu prodi baru tuh Pak Eri ya atau modul pembelajarannya harus khusus dan Ya, lain-lain. ya. Harus prodi baru ya. Ya. Jadi ini memang ini Pak. Jadi ini ada di peraturan rektor di Undip yang memungkinkan model blok ya, model blok sekian persen daring, sekian persen offline. Begitu ya Pak Arfan ya. Jadi ini dasarnya adalah peraturan di internal Undip sebagai PTNBH itu memungkinkan seperti itu. Pak Fadlir semoga bisa menjawab. Kemudian untuk rekomendasi dari dosen pembimbing S1 apa bisa diganti dengan rekomendasi atasan? Bisa Pak, bisa. Nah, ya. Baik. Izin jarak jauh juga kami jadi kendala. Oh, ini Pak Made Agus, izin jarak jauh juga di kami jadi kendala. Maksudnya bagaimana? Pak Made ini, izin jarak jauh juga di kami jadi kendala. Jadi bagaimana? Mungkin bisa lebih jelas Pak Made? Izin Pak, mohon izin saya tidak buka kamera Pak, lagi di tempat Oh iya, wisata. iya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Izin Pak, kalau di PNS Pak, itu di kami di kementerian tidak boleh sampai jarak 60 kilo Pak. Nah, kalau misalnya jauh, itu mekanismenya online seperti itu Pak, seperti yang di pertanyaan sebelumnya. Nah, ini berarti sebenarnya kalau saya menangkap jawaban dari Pak Arfan, berarti ini offline Pak, berarti di kami berarti nggak bisa berarti. Kecuali full online seperti misalnya universitas terbuka seperti itu mungkin bagi kami Pak di PNS kementerian seperti itu Pak. Mohon izin Pak. Ya, begitu Pak Arfan. Bagaimana Pak Arfan solusinya? Memang ada yang punya persepsi seperti itu Pak di beberapa kementerian di ESDM juga sama itu. Jadi problem-problem seperti itu ya. Jadi memang kita sebenarnya desain offline ya, tapi kalau kita mengakomodir Bapak Ibu yang tidak bisa hadir offline full ya, akhirnya kita komprominya seperti itu Pak Made. Jadi seminggu saja kuliah offline-nya model blok, kira-kira seperti itu. Baik, yang memungkinkan itu ya, jadi tetap ada kehadiran tadi, jadi sebenarnya izinnya izin cuti ya, iya, izin cuti untuk mengikuti. Ini Pak ini dari Pak Made juga terkait dengan cuti setahun ya. Kalau di kami mungkin minggu kuliah offline berarti kan kira-kira ngambil cuti 5 hari ya Pak Made ya. Kira-kira seperti itu, 5 hari ya. Jadi kalau 2 semester ya mungkin 10 hari ya kira-kira seperti itu. Makanya kalau kuliahnya semester ganjil 2024 mestinya tidak masalah karena kan
cutinya yang semester depan untuk tahun 2025 kan seperti itu. Karena nanti semester 3 dan 4 itu kan sudah tidak ada kuliah ya Pak. Betul, betul. Ya. Tapi bimbingan bisa melalui online dan lain-lain. Ya. Oh iya tadi pertanyaan Pak Nur itu juga bicara ujiannya tadi belum terjawab ya. Ujiannya online juga. Gitu ya Pak Ya, Arfan? ya biasanya tugas Pak kalau Tugas anak-anak ya, bisa kedua itu tidak harus tugas, ujian. kasus seperti itu. Ya. Iya. Jadi biasanya tidak ada secara khusus ya harus hadir untuk ujian, tapi biasanya penugasan. Betul. Kemudian dari Pak Dedi, gelarnya apa Pak setelah lulus? Wah, Berapa keren. lama studinya? Tadi secara umum Gelarnya gimana Pak Arwan? MT, Pak. MT, Fakultas Teknik MT ya. Magister Teknik ya. 4 semester ya. Masa sudah 4 semester. Tapi bisa memungkinkan hanya 3 semester Pak Arwan? Bisa saja, Pak. Itu kalau bisa cepat gitu ya bisa saja. Jadi memungkinkan 3 semester ya. Misalkan publikasi sudah dapat di semester 3, Pak. Sudah selesai penelitiannya semester 3 akhir ya sudah. Itu memang masa didikan minimum 3 semester. Bisa saja. Tuntutan publikasinya itu juga submit ya Pak Arfan ya? Kalau Submit. yang baru nanti publish Pak Ari. Oh publish ya, bisa Ya, dicicil nanti bisa ya. Dicicil. Dibantu Publish oleh ini tidak di mungkin publikasi-publikasi yang susah lah ya. Mungkin kalau mungkin Sinta 3 mungkin bolehlah gitu ya seperti itu. Nah, 4 asal ada proses review dalam paper ini. Kemudian dari Pak Sultan ini, untuk skema SPI, sertifikat pendampingnya itu mengacu pada sertifikasi dari LSP. Oh ya, ini saya jawab ya Pak ya. Betul Pak, ini nanti dengan IAPI akan memfasilitasi untuk sertifikasi dari LSP pengadaan ya Pak ya. Jadi nanti gelarnya bisa seperti CPOF, CPSP, dan seterusnya tergantung nanti desain permintaan kita gitu ya. Bisa langsung ikut ya Pak ya dengan skema pembiayaan apa tadi Pak? Pengembangan kompetensi tadi ya. Saya coba masuk website Undip, masuknya di fakultas apa dari Pak Safrudin? Masuknya di fakultas? Nah ini ada websitenya Pak, sudah diinfokan di grup itu, di chat itu sudah. Semua, ya betul, sudah ya. Semua dipusatkan di ini ya Pak, di Panitia PMB Undip ya. Ya. Masuknya di Pasca Sarjana jalur UM ya, betul. Iya. Bukan di Fakultas Teknik ya Pak? Bukan di website fakultas, di Pasca website PMB Undip aja jadi. Iya, ini di chat sudah dijawab ya Pak Safrudin ya. Pak Syarifudin. Monggo sekarang Bu Dwi ini yang mau bertanya secara langsung, silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sepertinya masuk ke Zoom yang berisi ahli para ahli ini. Begini, awalnya saya berangkat dari awam di pengadaan, karena kemarin di grup itu kok ada kupas tuntas tentang pengadaan dan melihat syarat-syaratnya yang begitu berat, kok tidak linear sekali dan lain-lain. Saya jadi berpikir, ini saya mohon info yang benar-benar awam untuk saya infokan ke teman-teman apabila ada yang berminat, nggih. Karena dari awal saya masuk ke pengadaan itu tidak sengaja, hanya karena punya level 1, level 2, terus akhirnya ada info seperti ini, jadi saya ingin tahu lebih lanjut. Kemudian karena saya lihat basic saya bidan, kemudian ke administrasi negara, kok nggak ada dari leaflet yang saya baca tadi tidak ada yang nyambung, ya sudahlah, enggak apa-apa. Yang penting saya nyari info-info yang bisa saya sampaikan lebih lanjut ke yang lain. Apakah ini kuliahnya itu untuk pejabat fungsionalnya pengadaan atau bagaimana? Ataukah memang untuk semua yang berminat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti yang di leaflet itu, atau bagaimana? Saya mohon penjelasan. Karena ini memang awam sekali bagi saya. Masuk dunia pengadaan itu
baru ngikuti webinar-webinar dan lain-lain, Bapak. Karena saya secara di kantor itu sebagai pejabat fungsional Peksos. Jadi kok Oke. jauh sekali, makanya melihat perbincangan seperti ini kok, wah minder sekali. Tapi tidak ada salahnya karena saya nanti bisa memberikan info-info terkait teman-teman yang membutuhkan info ini. Terima kasih. Silakan Pak Arfan. Ya, Ini terkait dengan jadi memang latar belakangnya. tadi saya sudah sampaikan ini didesain khusus program ini kerjasama dengan IAPI ya, Nanti Pengadaan Indonesia. Nah, kemudian mengenai background studi S1 ya, kita buka seluas-luasnya, tapi tentu eh, ada proses yang disebut dengan matrikulasi ya, studi ya. Matrikulasi jadi akan menjadi untuk pemadanan, untuk penyamaran basic knowledge ya, tentang teknik industri lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Ibu eh, dari vokasi juga bisa sama, Bu ya, dari vokasi ya, silakan ya. Kemudian dari eh, tentu dari akademik juga tentu sudah bisa ya S1 apa gitu ya. Tapi mungkin kalau teknik industri ya tetap ada ikut matrikulasi, kira-kira seperti itu. Kemudian terkait apalagi tadi pertanyaan Budi, ada belum terjawab Budi? Apakah khusus untuk pejabat fungsionalnya Oh iya, pengadaan? Gimana? pejabat Masalahnya fungsional soalnya BSP-nya pengadaan itu Pak beda. Arfan. Tidak ya Pak Eri ya, kita sebenarnya Ya, bisa ya, umum ya. ya. Nah, tapi kalau punya portofolio sebagai pejabat fungsional ya artinya punya, nanti kalau pada saat diskusi kan punya bahan lah ya, punya pengetahuan atau pengalaman ya terkait dengan isu-isu pengadaan. Ini kan juga bisa dari swasta juga Bu, tidak harus dari pemerintah ya, dari misalkan dari sektor swasta yang mau ikut ya boleh saja mungkin dia terlibat dalam proses pengadaan di perusahaannya. Ya. Bagaimana Bu Dwi bisa menjawab ya apa Iya, yang tadi? insya Allah bisa. Cuman nanti mohon info lebih lanjut kalau Iya. ada kontak person ya Bapak. Boleh, silakan. Nanti bisa disebarluaskan ya Bapak Ibu untuk yang teman-teman di kesehatan yang berminat. Sebenarnya kan juga di kesehatan fungsi pengadaan itu kan juga sudah mulai menjadi perhatian ya, sehingga dibutuhkan selain kompetensi tapi juga background akademis yang memadai, kira-kira begitu. Jadi Pak Sony tadi menyampaikan ini combine ya antara keterampilan keahlian dengan akademis. kemampuan akademik gitu ya. Mohon izin menambahkan pertanyaan satu Bapak. Silakan Bu. Oke. Ini kan saya mengetahui grup IAPI ini kan dari webinar-webinar yang terkait dengan pengadaan di kantor. Nah, dari IAPI ini apakah harus masuk ke IAPI kalau menangani masalah pejabat pengadaan di kantor? Karena secara keilmuannya memang jauh tidak nyambung. Jadi tahu pengadaan itu hanya karena adanya PP level 1, level 2 yang itu loh, Pak. Terima Iya, kasih. iya. Mungkin saya izin menjawab Pak Arfan. Ya, jadi kalau IAPI ini kan wadah untuk para pelaku pengadaan ya Bu Dwi. Jadi di situ banyak ahli-ahli yang berpengalaman, teman-teman kita. Sebenarnya kalau kita bisa berkomunikasi, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah pengadaan, bisa melalui forum IAPI gitu Bu Dwi. Ya, jadi ya ada masalah di pengadaan di tempat kita, diskusi kita perlu konsultasi itu di IAPI bisa memberikan fasilitasi seperti itu. Iya. Kok Bu Dwi? Terima kasih Bapak. Ya, tenun. Masih ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan baik secara langsung maupun melalui chat. Saya pikir kalau melalui chat ini sudah tidak ada lagi, tapi masih dibuka. Kita masih punya cukup waktu, silahkan kalau masih ada yang ya. Ada satu lagi pertanyaan di bawah ini coba. Oh, belum masuk. Pak Heri, boleh saya satu Oh, lagi? baik.
Monggo Iya. Pak Willem, silakan Pak. Terima kasih. Ini hanya klarifikasi tentang tatap muka atau blok sistem ini. Tadi sepintas selalu saya dengar Pak Heri sampaikan bahwa hanya sekali di semester awal. Namun dari Pak Profesor Arwan saya dengar 2 kali, semester 1 dan semester 2. Oh iya iya, itu pemahamannya seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, Monggo Pak. itu satu. Satu lagi Pak, kalau boleh. Ya, tentang publikasi. Itu apakah nantinya bisa dibantu atau difasilitasi oleh Undip tentang publikasi? Karena biasa yang awam, yang belum pernah itu kan agak sulit untuk networkingnya dan lain-lain. Nah, itu apakah boleh atau bisa difasilitasi dibantu oleh Undip atau timnya Pak Arfan? Terima kasih, itu aja. Baik, monggo Pak Siap. Arfan ditegaskan tentang Ya, pertemuan blok di depan itu ya. ya. Silakan. Jadi konsepnya per semester, sebelumnya kan kita awal semester sama akhir semester ya Pak Edi ya. Ya, Tapi betul. kelihatannya nanti cutinya habis kalau model seperti itu, nggak bisa anu lagi ya. Jadi kita uh, distribusikan Pak William di tiap semester, semester 1 1 minggu, semester 2 1 minggu. Kira-kira seperti itu Pak. Oh, baik. Di Kemudian awal semester itu berarti setiap semester Pak Willem ya. ya Pak. Tetapi Iya, hanya 2 semester awal saja karena semester 3 dan 4 itu sudah tidak ada kuliah lagi. iya. Terima kasih. Ini soalnya Baik. banyak orang Timur, orang Papua tuh nggak ngerti itu awal sama 1 dan 2 itu bingung dia. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Baik. Ya. Kemudian terkait publikasi ya tentu kita akan bantu Pak William. Kita juga punya jurnal ya, Cinta 3. Nanti juga mungkin bisa menjadi wadah untuk publikasi Bapak Ibu sekalian ya untuk syarat sidang seperti itu. Kita bisa Baik, menerbitkan istilahnya apa ya, edisi khusus atau apa ya, kira-kira seperti itulah. Ya. baik. Wah, terima kasih sekali. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke luar sana ya, cukup di Undip aja publikasi itu. Terima kasih banyak Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada terakhir yang pertanyaannya dari Pak Fadli terkait kelengkapan syarat pendaftaran. Apakah dapat dipenuhi secara simultan atau harus lengkap dulu baru mendaftar? Bagaimana Pak Arfan? Bisa simultan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi daftar aja ambil ambil apa istilahnya ngambil token atau apa ya, ambil nomor pendaftaran gitu ya. Nah, nanti di situ akan mengikuti ngisi prosesnya, terus nanti pelan-pelan dilengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Kayak Ya, seperti itu. jadi Ya, tidak satu kali persyaratan harus dilengkapi ya. Jadi ya bisa bertahap ya. tahap ya. Kemudian yang penting itu ijazah dulu ya, di tampil ijazah kan udah punya ya. Kalau surat-surat kan berproses ya sambil jalan. Ya. Kayak surat rekomendasi gitu ya, itu saya sudah Ya, berproses ya. Tapi kalau yang sudah ada yang ya. ijazah Yang gitu lebih ya, itu penting lagi nanti sebelum ujian Pak, jadi kalau bisa sudah lengkap semua lah dokumen-dokumen utama. betul, Ujiannya betul. itu kira-kira pertengahan Juli, Juni ya, Juni ya, pertengahan Juni. Pertengahan Baik, Juni. ini masih ada waktu untuk kalau ada Bapak Ibu yang berminat, sudah jelas dengan prodi ini nanti bisa menyiapkan secara bertahap lah ya, diikuti tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Heri, apakah Ya, S2 pengadaan ini angkatan pertama atau memang angkatan kedua ya? oh, Kita batch kedua Pak Anul. Batch kedua ya, berarti Batch pertama kemarin ada 6 mahasiswa. Nah, ya. salah satunya ada nih Bu Atik di sini, nanti mungkin ada di grup ini. Betul ya Bu Oh, Atik ya? oh Bu Ati ya, ya. Bu Ati dan Oke, teman-teman. Pak Fauzi, Pak Abdul Haris juga ya. 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 Pak, dari Kementerian Luar Negeri satu Juga Pak ada Rudi ya. Pak Rudi ya. Jadi Ya. ini
intake-nya 2 kali, Pak. Jadi setiap semester ya. Ini kebetulan yang untuk intake yang kedua di tahun ini ya Pak Arfan ya. Ya, intake yang kedua. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Oh, ini dari Pak Sultan Arunizal. Izin bertanya untuk S2 pengadaan ini dalam skema sertifikasi masuk level mana? Apakah CPOF? Oh, ini terpisah ya Pak ya? Ya, Terpisah. Ini kita pendidikan akademik ya, sedangkan yang nanti dibekali juga oleh profesi. IAP itu yang profesi ya, yang CPOF, CPSP dan seterusnya. Jadi ya itu sertifikasi kompetensi untuk Kalau profesi. akademik kan begitu lulus nggak perlu ikut ujian-ujian lagi ya Pak Heri ya. Tapi kalau sertifikasi kan ada masa berlakunya ya Pak Heri ya. Ya, itu kalau sertifikasi kompetensi ya Pak ya. Ya ada masa berlakunya, ada ujian-ujian lagi. Jadi ini untuk gelar akademik ya Pak Sultan Arunizal, tapi nanti dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dari BNSP ya, yang Difasilitasi oleh menyelenggarakan IAP. yang menyelenggarakan atau difasilitasi oleh IAPI. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini yang hadir di sini ternyata awet. Liburan-liburan ini ya. Ini Pak ada pertanyaan, ada Iya, beasiswa. ini beasiswa. Bagaimana ini Pak Arfan? Ini kemarin kita dari Surabaya ini kok sudah Ya, ada sedikit ini ya. ya mungkin perlu kita follow up ketemu dengan LKPP Pak Heri, dengan Bu siapa kemarin Bu itu. Sri Hartini. Ya, ini ya kalau nggak salah ya. Ya, Agar beasiswa bisa Pak Awang, Pak dilalui. Hermawan Awang itu Pak. Awang ya. Nah, Melalui Bappenas itu Pak. Saya pikir iya iya. baik itu Pak. Sementara belum Kayaknya kita kayaknya kita nanti kapan-kapan harus ke sana Pak Arfan segera betul ini betul. untuk follow up ya. Jadi beasiswanya apa namanya yang baru mau diinisiasi dengan LKPP kemarin pada forum dengan IAPI ya. Maksudnya apa ini Bu Rahim Gorut ini? Nah pas itu sama LKPP, instansi pembina pengadaan. Ya Bagaimana Pak. Bu Ya Rahim? Pak ini Bu Rahid datang mungkin di Surabaya itu Pak itu. Pak ini. Oh gitu. Iya, ya ini nanti kita akan segera follow up ya Bapak Ibu. Ya, untuk sementara memang pembiayaan belum secara ini ya, kita punya program beasiswa secara khusus ya. Memang harus Sebenarnya kalau Bapak Ibu anggota IAP bisa menyuarakan ya tentang pentingnya pendidikan ini dan perlunya beasiswa ya. Tapi kan LKPP kalau banyak yang menyampaikan yang akan mencoba memfasilitasi Pak Heri ya. ya, Saya ya, sampaikan saja kalau ada kesempatan-kesempatan bertemu dengan LKPP sampaikan saja gitu biar lama-lama baik. kan banyak juga yang minta beasiswa ya. Gitu, Pak. Ya, iya, iya. Semua menyuarakan ya. Betul. Ini ada Bu Farida ini brosur detail tentang proses registrasi dengan perkuliahan. Kalau tadi ya, nanti bisa disampaikan ya Pak Arwan untuk Ya, brosurnya. nanti Silakan sama nanti bisa PPT-nya ini nanti kita share PPT-nya. nanti bisa lewat IAPI juga untuk disebarluaskan. Background S1 bukan dari teknik, tadi sudah dijelaskan Bu. Bisa ya. Boleh, boleh, Oke. silakan. Karena nanti topik-topik minatnya bisa luas ya, tidak harus dari teknik, tapi dari ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu ilmu politik, hukum itu juga topik-topik Disip- bidang minat. Disiplin ilmu teknik industri relatif pendekatannya bisa dari sosial, manajemen. Oh iya, ini Nah, tadi yang lupa ya, ini judulnya teknik industri, gitu. Tapi sebenarnya bidang teknik industri itu menyangkut semua aspek keilmuan. Makanya konsentrasinya bermacam-macam, termasuk
kita manajemen membuka proyek. program ini ya. Nah, ini beasiswa jangan bisa dibatasi Ya usia. dibatasi usia. Kalau itu ketentuan ya di pemerintah itu biasanya kan. Memang Ya. kalau beasiswa biasanya ada batas usia biasa. Ya, ya. Bu Rahai, terima kasih untuk apresiasinya. Ya. Kemudian ini Pak Amri atau Bu Amri ya. Deadline untuk pembayarannya kapan, Pak? Ini pertanyaannya. Eh, Coba saya nggak hafal persis, nanti dilihat di websitenya. Kalau nggak salah mungkin sehari setelah tanggal 7 ya. Berarti mungkin tanggal 8 ya. Ya, ya, Untuk ya. bayar biaya tesnya kan seperti itu. Biaya tesnya saja ya. Biaya tesnya. Nanti yang untuk pembayaran SPP-nya bisa dilihat di jadwalnya lagi. Ya setelah diterima tentu kan, Pak. Ya. Kemudian mengenai pembiayaan ini semester 1 berarti 18 juta sudah termasuk matrikulasi. Betul Pak Arfan? Betul, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, matrikulasi. Tapi sekali lagi jadwal pembayarannya tidaklah pada waktu ini ya testing ya, tapi Nah, nanti setelah setelah ada penerimaan. Gitu ya. Bu, ini ada Pak Fajar yang mau menanyakan secara langsung. Silahkan Pak Fajar. Selamat pagi menjelang siang, Pak Heri, Pak Afan. Selamat pagi. pagi Pak Saya Fajar. terdengar jelas? Jelas, Jelas, Pak Fajar. jelas. Ya, Pak, mungkin ada dua hal yang saya pengen menanyakan sebab mendorong dinner. Oh ya, sebelumnya mohon maaf saya off cam ini sambil jalan. Terkait ini Pak, yang pertama kedalaman ini ya Pak, materinya gitu atau perkuliahannya yang tentang supply chains-nya gitu ya. Karena kan kalau hari ini tadi mungkin kalau saya perhatikan diskusinya teman-teman yang background-nya pemerintahan itu kan pasti akan lebih banyak ke pengadaan pemerintah kan begitu. Iya. Kalau dilihat ini kan memang sifatnya umum ya, di semua organisasi itu ada pengadaan. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan tadi yang pertama terkait dengan kedalaman yang supply chains-nya itu Pak. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya lihat sepertinya ada mata kuliah pilihan ya. Nah kira-kira beban untuk mata kuliah pilihan itu harus berapa di di satu semester dan kemudian ada nggak minimal misalkan harus berapa mahasiswa begitu ya sehingga mata kuliah pilihan itu dibuka atau bebas-bebas saja. Mungkin dua itu izin Pak saya bertanya. Terima kasih sebelumnya. Iya, termasuk wajar. Silakan Pak Arfan, ada dua pertanyaan kedalaman mengenai materi supply chain terutama bagi teman-teman yang ada di pengadaan pemerintah. Ini mungkin nanti Kemudian Pak Guru bisa bantu itu yang kedalaman itu Pak Heri. ya, Terkait ini itu mungkin saya sampaikan Pak Heri yang berapa mata kuliah untuk pilihan itu dua mata kuliah ya. Dua mata kuliah. Jadi nanti diambil di semester 2. Jadi ada wajib minat, ada pilihan minat. Kalau wajib minat itu sama semuanya untuk S2 pengadaan. Tapi yang kalau pilihan minat itu bisa beda ya. Misalkan ini saya contoh ya Pak ya, ada 15 atau 18 peserta ya. Misalkan ya Pak ya. Pak Wajar ya ada 18 peserta. Kemudian kalau di regulasi kami ya itu kelas kelas pilihan itu bisa dibuka dengan jumlah berapapun ya. Tapi ada regulasi lain lagi yang terkait dengan kinerja nih Pak Heri ya. Terkait kinerja dosen kalau ngajar kurang dari 5 ya itu hanya dihitung separuh Pak Fajar ya. Hanya dihitung separuh. Jadi ngajar 3 orang itu dihitung separuh padahal kan capeknya sama itu Pak Fajar ya. Jadi biasanya kita kelas-kelas seperti itu minimum 5 mahasiswa Pak Fajar ya. Jadi komprominya seperti itu Pak Fajar ya. Kompromi terkait dengan regulasi yang ada. Jadi misalkan dari ada 18 mahasiswa ya berarti bisa
tiga kelompok ini, kira-kira seperti itu, Pak. Tiga kelompok masing-masing 6, 6, 6, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu Pak Fajar. Yang mungkin supply chain Pak Edi, Pak Edi. Mungkin Pak Edi lebih dalam memahami. Iya, jadi memang semuanya nanti diberi materi secara umum mengenai supply chain ya, Bapak Ibu ya. Kemudian lalu fokus ke arah eh, tahapan di pengadaannya, gitu ya. Memang beberapa referensi-referensi yang kita gunakan nanti bisa bersumber dari referensi-referensi yang membahas di sektor privat, ya kita adopsi model-modelnya, begitu ya. Kemudian sebagian nanti dari konsep-konsep di sektor privat itu bisa kita terapkan di pengadaan publik, meskipun juga ada karakteristik tersendiri di sektor publik. Jadi nanti tinggal mahasiswa setelah itu mau fokus kemana, Pak Fajar, gitu ya. Mendalami sektor privat, maka ya nanti konsep-konsep di supply chain dan procurement di sektor privat itu kita lebih banyak gitu ya, kita diskusikan. Tapi kalau yang dari pemerintah, ya berarti arahnya nanti ke sektor publik dengan dukungan tadi beberapa kajian-kajian, pengetahuan ya yang terkait dengan sektor publik. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya jadi bahkan nanti bisa jauh lebih luas, ada yang mengambil aspek hukumnya, bisa begitu ya. Aspek perilaku organisasinya, kemudian dari sisi manajerialnya, macam-macam. Ya itu memang nanti tinggal pilihan masing-masing dari mahasiswa yang nanti akan Untuk tesis. ya untuk tesis ya yang akan dipilih. Gitu kira-kira sehingga ada tadi pilihan pilihan wajib dan pilihan minat gitu ya. Nah, itu nanti untuk pilihan minat bisa berbeda setiap mahasiswa. Baik, begitu kira-kira semoga bisa menjawab Pak Fajar. Ya, terima kasih, matur nuwun Pak Heri, Ini Pak Fajar, Bapak. Pak Fajar yang dari ini ya, Mas Fajar. Iya, Pak. Iya, Pak Mas Heri. Fajar yang saya kenal. Iya. Oh, enggak. Ya, silakan anggota IAPI dapat diskon SPP. Wah, ini Pak Arman, pertanyaannya semakin perlu diakomodir ini. Wah, itu rembukanya bisa sampai ke Pak Rektor itu. Karena kewenangannya bukan di kita, Pak Edi ya. Betul, betul. Jadi untuk program ini ya Pak Arfan itu memang pembiayaan UKT-nya sudah ditetapkan ya Pak. Ya. Jadi standarnya sudah ada peraturan rektornya. Jadi Izin satu lagi Pak Heri. Silakan ya. Pak. Untuk yang KLPPM-nya gimana itu? Apakah harus diikuti juga karena pasti ada ya? Yang mana Pak maksudnya? Untuk PPM-nya biasanya kan kalau di leveling S2 begitu kan pasti ada PPM ya. PPM itu apa Pak? Seperti KKN gitu. Oh, Nggak ada. nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak Nggak ada. ada. Ya, nggak ada Pak. Terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu sudah bekerja di tempat masing sudah PPM itu ya Pak Heri ya. Mungkin kalau ada Bu Atik bisa sampaikan sharing pengalaman gitu ya. Ya, mungkin Kuliahnya gini gimana ya, gitu? mungkin Apakah narasumber yang sudah merasakan perkuliahan prosesnya yang berjalan di batch 1 kemarin mungkin bisa Iya. berkomunikasi dengan Bu Atik supaya artinya nanti kalau ada kesulitan-kesulitan itu ya, itu solusinya di mana, bagaimana begitu ya, itu sudah Iya. Bu Atik dan teman-teman yang di batch 1 itu bisa memberikan. Ini ada Mas Fauzi sini Pak Heri. Oh iya, ada juga Mas Fauzi di situ ya. Mungkin Mas Oke. Pauji bisa bocorin dikit gitu gimana? Ya, Apakah Ini Bu Ati saya lihat sudah nggak ada nih. termasuk pembelajarannya untuk jadwal bagaimana begitu iya. ya. Nah, materinya bisa nanti apakah kan ada yang ketakutan nanti sangat teknis misalkan begitu ya. Nah, itu bisa di-sharing nanti yang sudah 1 semester ini hampir selesai ini. Kadang-kadang ada yang alergi dari teknik itu banyak hitung-hitungannya gitu. Sudah dipesan ini sebenarnya saya juga ke Pak Arfan itu dosen-dosen itu ya treatmentnya agak berbeda lah ya.
dengan mahasiswa yang baru lulus begitu ya dari S1 dengan yang sudah berpengalaman. Tapi karena biasanya yang berpengalaman pekerjaan itu sudah pengetahuannya banyak. Jadi agak berbeda. Kemudian mata kuliah aspek hukum jadi sangat memungkinkan nanti kalau memang ada yang berminat ya kita bisa tadi memenuhi kuota tadi yang sampaikan Pak Arwan ya Ya. atau nanti dengan metode pembelajaran yang lain ya tapi intinya aspek hukum juga dimungkinkan untuk dibahas nanti ya di dalam. Ini ada pertanyaan dari Bu Ide Ambardi. Ya, ya di batch 1 sudah 5 orang, kalau nggak salah Pak Edi. Pak Ide, Pak. Pak Ide. Di gelombang 1 ya Pak ya. Ya pendaftaran gelombang 1, 5 ini yang 5 di orang. gelombang 2 ini kemarin saya hitung juga sementara ada 4 juga Pak. Ya, ada 4 ya. Jadi sudah saya pikir nggak ada masalah. Ya kita dorong bisa banyak ya, tapi kalau jumlahnya 5-10 pun tetap jalan. Nggak ada masalah. Ya, betul. Karena sekali lagi kita tujuannya itu kan untuk membekali ya siapapun yang ingin belajar gitu ya di program-program awal ini kita seperti itu. Baik, ini masih ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Ya, kalau masih ada baik pertanyaan melalui chat maupun bertanya secara langsung. Oke. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, baiklah ya. Kalau sudah tidak ada, ini saya diberi tugas oleh Mas Fauzi ini untuk menutup sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini kegiatan kita sangat bermanfaat ya dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah kita diskusikan bersama. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas antusiasnya juga mengikuti kegiatan ini dan semoga apa yang sudah kita diskusikan ini nanti bisa memberikan manfaat dan juga ini ya mendorong kita untuk bisa belajar lagi ya di S2 ini ya. Dan tentunya nanti bisa mendukung kita harapkan tugas-tugas Bapak Ibu. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahannya nanti akan kami share melalui IAPI ya. Dan silahkan berkontak secara langsung di sini dengan Pak Arfan sekaligus juga bisa secara langsung ya atau melalui bagian admin kami yang nomor tadi sudah disampaikan. Dan kita berharap ke depan dunia pengadaan kita menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, sehat-sehat dan salam pengadaan tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfan, Terima Pak Heri. kasih semuanya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Arfan Bahtiar yang telah menyampaikan terkait S2 pengadaan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Suliantoro selaku moderator kita pada pagi hari ini dan terima kasih telah menutup acara pada pagi hari ini. Izinkan kami Bapak Ibu untuk menginformasikan beberapa informasi. Baik, jadi kami informasikan kembali ya Bapak Ibu, saat ini IAPI sedang bekerja sama dengan Universitas Diponegoro untuk S2 konsentrasi manajemen pengadaan. Bisa dicatat untuk tanggal pentingnya, untuk pendaftaran akan dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Juni 2024, dan untuk pengumuman akan diselenggarakan tanggal 4 Juli 2024.
Untuk informasi lebih lengkap, Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi website pmb.undip.ac.id atau bisa menghubungi kontak person yang ada pada flyer. Baik, informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IAPI, dapat melakukan pendaftaran diri dengan mengunjungi website IAPI, dan bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota IAPI, dapat melakukan profiling anggota. Untuk video tutorialnya dapat dilihat pada akun YouTube DPP_IAPI. Informasi selanjutnya terkait kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh IAPI, Bapak dan Ibu dapat melihat pada kolom event website IAPI, dan khusus untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPBJ DPP IAPI, Bapak dan Ibu dapat melihat di Instagram akun lppbj.dpp_IAPI. Informasi terakhir dari kami bahwa IAPI akan menyelenggarakan Kompas Pengadaan 7 untuk temanya adalah pengadaan sektor kesehatan melalui e-purchasing bersama dengan Ibu Eka Waramartianti selaku Kepala Pengadaan RS Jantung Harapan Kita dan bersama moderator Ibu Kartini Reka Susilyawati dengan jadwal tanggal 8 Juni 2024 hari Sabtu. Untuk link pendaftaran dapat ke link yang ada pada flyer terlampir. Baik, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Tidak terasa, kita semua sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini di acara webinar Kupas Tuntas S2 Pengadaan Universitas Diponegoro. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan dari saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jindip ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Jindi. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. Amin.